Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat. Yang sedang sakit, Ibu doakan semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita membaca doa dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Anak-anak, sebelum belajar, kalian buka dulu buku temanya, buku tema 1, halaman 2. Nanti kita akan belajar sampai halaman 7. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan belajar menjelaskan kepada kalian itu subtema 1, alat gerak hewan. Pembelajaran yang ke-1. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengerti penjelasan yang Ibu berikan pada siang hari ini. Anak-anak, di halaman 2 kalian bisa melihat sebuah gambar. Di situ ada sebuah gambar. Gambar apa yang kalian lihat? Ya, di situ ada gambar kandang kelinci. Ya, Pak Rudi dan Edo sedang berada di kandang kelinci. Nah, Pak Rudi ini memiliki banyak sekali kelinci. Kebetulan Edo suka dengan kelinci. Edo suka sekali dengan kelinci. Sehingga Edo membantu Pak Rudi untuk memberi makan kelinci. Siapa yang tahu apa alat gerak kelinci? Ya, alat gerak kelinci itu adalah kaki. Jadi kelinci bergerak dengan menggunakan kaki. Jadi salah satu ciri makhluk hidup berarti adalah bergerak, ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia itu bergerak untuk apa? Ya, hewan dan manusia bergerak itu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ya. Di sini ada alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak hewan dan manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu disebut dengan otot dan alat gerak pasif itu disebut dengan tulang. Bisa kita lihat gambarnya di sini. Kalian bisa lihat. Nah, yang namanya otot itu yang ada pada gambar berwarna merah, itu otot, ya. Otot itu ada di dalam tubuh kita. Kemudian yang berwarna putih itu tulang. Nah, otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Kemudian tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak bisa bergerak. Jadi harus ada otot baru bisa bergerak. Nah, kemudian apa saja alat gerak hewan? Alat gerak hewan itu ada kaki, ada sayap, ada sirip, ada otot perut. Ada hewan yang menggunakan kaki, menggunakan sayap, menggunakan sirip, ada juga yang menggunakan otot perut. Nah, tapi selain untuk bergerak, pada beberapa hewan alat gerak juga dapat digunakan untuk memegang, untuk melompat, untuk memanjat, dan untuk berenang, ya. Kita bahas satu-satu. Hewan yang bergerak dengan menggunakan kaki, ya. Bisa kalian lihat gambarnya di sini. Hewan yang bergerak dengan menggunakan kaki. Ya, hewan yang bergerak dengan menggunakan kaki, di sini kalian bisa lihat gambarnya, yaitu rusa. Kemudian ada katak. Kemudian ada orang hutan. Orang hutan itu bergeraknya menggunakan kaki dan tangan untuk bergelantungan, ya. Kemudian ada hewan yang bergerak dengan menggunakan sirip. Hewan yang bergerak dengan menggunakan sirip yaitu ikan. Betul sekali, ikan bergerak dengan menggunakan sirip. Semua ikan itu bergerak dengan menggunakan sirip. Nah, selanjutnya ada hewan yang bergerak dengan otot perut. Contohnya apa? Contohnya kita bisa lihat ular. Nah, ular bergerak dengan otot perut. Kemudian ada juga hewan yang bergerak dengan menggunakan sayap. Apa aja hewan yang bergerak dengan menggunakan sayap? Di sini Ibu memberi contoh, ada lebah, ada burung. Nah, baik anak-anak, itu beberapa alat gerak pada hewan. Nah, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Begitu juga hewan, ya. Jadi kalau nggak ada organ gerak nggak bisa bergerak. Nah, sekarang kita coba perhatikan beberapa paragraf yang ada di halaman 3.
Kita masuk pada muatan bahasa Indonesia. Ibu bacakan dulu. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, ini salah satu paragraf atau sebuah paragraf. Nah, dari sebuah paragraf ini kalian bisa menentukan ide pokok. Masih ingat ide pokok apa? Nah, ide pokok itu adalah gagasan utama dalam teks. Bagaimana cara menemukan ide pokok? Ide pokok bisa ditemukan kalau kalian membaca keseluruhan, ya, membaca teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Yang kedua, setelah membaca semuanya, kalian bisa cari kalimat utamanya. Di mana kalimat utamanya? Setelah itu, baru kalian menentukan inti dari kalimat utama tersebut. Karena ide pokok itu adalah inti dari kalimat utama tersebut. Nah, di sini kalimat utama itu biasanya ada di awal dan di akhir kalimat. Ya, nanti kita bisa praktekkan ya di satu paragraf yang tadi Ibu bacakan. Kemudian dalam satu paragraf terdiri dari kalimat utama yang berisi ide pokok dan juga kalimat pengembang. Jadi nggak semuanya ide pokok, tapi ada kalimat pengembangnya. Nah, kalimat pengembang itu ya merupakan pengembangan dari kalimat utama. Ya, jadi kalimat pengembang itu merupakan pengembangan dari kalimat utama. Kita coba ya, kita temukan ide pokok dari paragraf yang sudah Ibu bacakan tadi ya, yang bisa kalian lihat pada halaman 3. Ya, paragraf 1. Kita tentukan ide pokoknya. Di mana ide pokoknya? Nah, ide pokoknya itu berada di awal kalimat. Nah, apa itu di awal kalimat? Yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Itu merupakan kalimat utama. Ya, merupakan kalimat utamanya. Kemudian setelah itu baru kalian bisa menarik ide pokoknya dari kalimat utama itu. Ya, apa sih ide pokoknya? Oh, berarti ide pokoknya itu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, selanjutnya yang mana kalimat pengembangnya? Nah, kalimat pengembangnya yang Ibu garis bawahi, yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, itu kalimat pengembang. Nah, sampai sini penjelasan yang Ibu dapat sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Nanti kalian akan mendapatkan tugas melalui WhatsApp grup yang akan Ibu kirim nanti. Tetap jaga kesehatan dengan melakukan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas atau menjauhi kerumunan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makan baksonya udah cepet banget gitu kan. Bakso telur. Mamanya belum pulang. Makan mie masih nih. Sekarang. Berapa tadi? Baik urusan itu. Belum.